ESDM provinsi bahwa untuk migas ini tidak ada kewenangan provinsi dan daerah kabupaten kota. Kalau kita melihat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah, urusan itu ada absolut yang dibilang Bapak yang narasumber pertama tadi dengan urusan konkret. Absolut tentunya 5, tidak perlu saya jelaskan sini karena sudah pintar semua di sini Pak. Konkret itu ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Wajib, ada wajib mendasar, wajib tidak mendasar, dan pilihan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat urusan sumber daya alam ini termasuk ke yang pilihan. Nah, yang menjadi persoalan kenapa pemerintah provinsi dan daerah tidak diikutkan di dalam masalah regulasi ini. Ini korelasinya juga dengan Pak Musni Wijaya dari Sekda Pak tadi. Semestinya itu harus melibatkan dan harus diberi kewenangan. Artinya mungkin otonomi daerah ini tidak ada lagi Pak untuk migas ini. Yang kedua mengenai tadi ada partisipasi of interest atau PI dari Ketua Asosiasi 10%. Jadi Pak, maksud kami jangan diperjuangkan saja, harus ada follow up-nya, harus ada tindak lanjutnya, dan itu direalisasikan. Karena kalau masalah minyak ini, saya ini lahir di daerah minyak Pak dulu, di daerah Pali itu, itu tadi ada Sekda tahun 80 itu, memang ada korelasinya. Daerah penghasil minyak ini kadang-kadang lebih miskin dia. Makanya kalau kami masih sebelum SD dulu tahun 80-an di bawah itu, dari tempat saya air hitam namanya, Limpang Sigit ke Pendopo itu harus bawa nasi Pak gitu, jalan. Makanya dulu bilangnya dulu ada PTSI namanya. Maka dia disambung karena jalan jelek, PTSI itu mohon maaf kalau saat ini kami panjang menjadi perkumpulan tai sapi hitam. Jadi kegiatan migas di Sumatera Selatan khususnya dan Sumbaksel ini itu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Jadi jangan sampai ada pekerjaan yang bisa dikerjakan pengusaha lokal tapi dilakukan vendor-vendor dari luar daerah, misalnya dari Bandung, dari Jakarta. Nah, ini membuat tidak berkembangnya pengusaha-pengusaha lokal, padahal potensi sumber daya alamnya itu ada di daerah. Itu yang terkait penguatan vendor ini, karena memang kita harus pahami juga tidak semua pengusaha lokal bisa masuk ke sektor ini. Nah, itu yang perlu dikuatkan agar mereka memiliki kemampuan. Untuk kandungan lokal ini harus 5% minimal. Ya, nah itu bukan kandungan. Jadi kegiatan migas itu juga harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Jangan semuanya berasal dari impor. Nah, itu harus kita pastikan. Jadi tingkat pembunuhan material yang dari lokal itu harus lebih maksimal. Apakah mereka siap kandungan lokal itu? Nah, ini yang kita sampaikan hari ini itu kita bahas penguatan. Namanya penguatan, artinya pada posisi yang harus disiapkan untuk dikuatkan, sehingga pada saat ada tender, ada kebutuhan-kebutuhan kegiatan jasa di sektor migas ini, vendor-vendor lokal sudah siap. Masalah DBH Pak, kita kan ketahui DBH juga jadi satu polemik gitu. Ya, masalah DBH. Jadi kan daerah itu menuntut transparansi dalam penghitungan dana bagi hasil migasnya itu. Nah, jadi dari dulu dicurigai ini tidak transparan. Nah, kita berharap kedepannya tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa untuk penghitungan produksi, penghitungan bagi hasil itu kan diawasi oleh KPK sekarang ini. Ya, mudah-mudahan dengan pengawasan KPK ini bisa lebih transparansi. Pak, mengenai sumur tua dan sumur muda tadi seperti apa? Ya, jadi ini
daerah itu berkeinginan agar sumur-sumur tua dan sumur-sumur masyarakat itu bisa dikelola secara legal. Nah, kita berharap pemerintah mengeluarkan aturan, mengeluarkan regulasi sehingga kegiatan masyarakat yang mengelola sumur tua maupun sumur baru itu dapat dilegalkan. Nah, aturannya itu yang belum disiapkan oleh pemerintah pusat karena regulasinya tidak bisa dibuat oleh daerah. Aturannya itu dibuat oleh pemerintah pusat.